Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas seluruh kebaikan-Mu yang kami terima sampai dengan saat ini. Atas keselamatan yang bisa kami nikmati, atas damai sejahtera dan sukacita di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami dan kiranya Engkau membuat kami mengerti akan firman-Mu dan menerimanya dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021, terambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang bernama John Newton yang tidak percaya kepada Allah. Suatu ketika ia melakukan suatu perjalanan dengan sebuah kapal. Dalam perjalanannya ia terhambat dengan ombak yang sangat besar. Ombak itu datang secara tiba-tiba dan menerpa akan kapal mereka, sehingga semua orang yang ada dalam kapal itu menjadi panik, takut, dan mereka mulai berdoa. John sendiri tidak mau berdoa, bahkan dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Akan tetapi oleh karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas, membuat John merasa semakin ketakutan. Ia takut kematian akan datang kepadanya. Pada saat itu ia mulai mendengar beberapa orang berdoa di kapal itu dan berseru kepada Tuhan. Hati John pun mulai goyah. Sejak kecil ia tidak pernah berdoa. Tetapi oleh karena ganasnya ombak itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk berdoa. Demikianlah bunyi doanya. Ya Allah, jika Engkau benar ada, Engkau pasti menepati janji-Mu. Ampunilah aku, sucikanlah hatiku yang kotor ini, dan selamatkanlah aku. Setelah John berdoa, tiba-tiba terjadi yang namanya keajaiban. Badai itu pun menjadi rendah dan ombak pun menjadi tenang. John begitu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan dari kejadian itu, ia membuat sebuah kidung yang penuh dengan suatu tanda syukur. Kidung yang indah yang kita ketahui dengan judul Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Inilah pujian syukur yang keluar dari hati yang terdalam seorang John Newton. Memang benar bahwa puji-pujian merupakan sebuah respon yang terbaik yang dapat dilakukan seseorang setelah ia memperoleh akan kebaikan Tuhan. Pujian yang seringkali mewakili isi hati yang terdalam, itu tidak hanya terungkap melalui kata-kata saja, tetapi terungkap juga kekaguman, keindahan, penghormatan kepada Tuhan yang telah berkarya dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita setiap orang yang percaya harus terus memuji Tuhan atas kebaikannya. Akan tetapi pertanyaannya,
apakah kita sering menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas kebaikannya? Memang kalau dalam keadaan senang, kita pasti memuji Tuhan. Tapi bila itu kita dalam keadaan duka, atau ketika celaka menimpa kita, keuangan kita sedang kritis, kita kehilangan pengharapan dan berputus asa, apakah kita juga masih dapat memuji Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita? Nas firman Tuhan pada hari ini merupakan salah satu bagian dari nyanyian pujian Maria, di mana ia memuji akan karya Allah yang besar dalam kehidupannya dan juga kehidupan bangsanya. Ia juga memuji Tuhan oleh karena kemurahan hati Tuhan pada dirinya, di mana Tuhan memberikan karunia-Nya, anugerahnya kepada Maria, sehingga ia dipilih untuk menjadi seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan seorang juru selamat bagi dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang atau orang pada umumnya bisa memuji Tuhan ketika ia dalam keadaan senang. Tetapi bagaimana ketika dalam keadaan seperti Maria? Saat itu Maria dikabarkan akan melahirkan seorang anak. Tentu saja sebagai manusia biasa ia memiliki sebuah ketakutan. Karena itu dia bertanya kepada malaikat Gabriel bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi pada dirinya, sebab dirinya sendiri belum bersuami. Dapatkah kita bayangkan kehidupan sekarang ini ketika ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak gadis yang hamil di luar nikah? Bagaimana perasaannya dan bagaimana perasaan keluarganya? Tentu saja dia akan merasa malu dan merasa bahwa ia mencoreng nama baik keluarganya. Dan tentu saja ia akan menjadi bahan pergunjingan yang hangat pada orang-orang sekitarnya ataupun dalam kampungnya. Karena itu adalah aib bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Sebagai manusia biasa, kekhawatiran dan ketakutan itu pasti akan selalu ada. Tapi sebagai orang percaya, bukan kekhawatiran ataupun ketakutan itu yang menguasai kita. Tapi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan itu dan menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Hal inilah yang dilakukan oleh Maria. Ketika ia mendengar kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak padahal dia belum bersuami, ia sempat merasa takut dan khawatir. Tapi Maria kemudian menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, yang mana Tuhan yang punya kehendak atas kehidupannya. Sehingga ia terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan menolong dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat jiwaku memuliakan Tuhan merupakan suatu bentuk ungkapan syukur yang mendalam. Ketika jiwa kita memuliakan Tuhan, maka itu tidak hanya sekadar nyanyian yang berlalu begitu saja. Tapi suatu pujian yang berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga berdampak pada kehidupan orang lain. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan senantiasa, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita ketika kita berserah hanya kepadanya. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita mengingat kembali beberapa hari yang lalu di mana kita merayakan akan Natal, akan kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita untuk menebus menyelamatkan kita, tentu kita bersuka cita karena hanya Dia yang mampu untuk menyelamatkan kita. Dan menjelang tahun baru, kita pun bersuka cita menyambut akan tahun yang baru, tahun yang Tuhan sediakan untuk kita, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Oleh karena itu mari kita hitung berkat Tuhan yang sudah kita terima di waktu yang sebelumnya. Dan kita ingat bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Apapun yang akan terjadi di hadapan kita, Tuhan akan menolong kita, memimpin kita. Karena untuk itulah Dia datang menyelamatkan kita. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Kami bersyukur bahwasanya Engkau mengingatkan kami dan meneguhkan iman kami
untuk kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka kami Tuhan. Karena Tuhan, bagaimana mungkin kami tidak memuji akan nama-Mu? Bagaimana mungkin kami tidak memuliakan Engkau? Keselamatan yang telah Kau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami, itu melebihi segala sesuatu Tuhan. Melebihi materi yang kami punya, melebihi kesehatan yang kami rasakan saat ini, melebihi segala sesuatu yang kami butuhkan. Karena Tuhan, hanya Engkaulah, hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan kami, sehingga kami terbebas dari dosa dan mendapatkan akan janji Tuhan, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Hanya dengan darah-Mu sajalah Tuhan, hanya dengan diri-Mu saja yang begitu mahal, darah yang begitu mahal, yang mampu menyelamatkan kami. Karena itu kami bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan menjelang tahun baru Tuhan, kami bersuka cita karena kami akan melihat begitu banyak berkat yang akan Kau berikan bagi kami di tahun yang akan datang. Sebagaimana Engkau telah memberikan berkat yang luar biasa di tahun yang lalu, untuk tahun berikutnya Kau akan memberikan lebih banyak lagi. Yaitu kami dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan tidak pernah surut untuk mengasihi kami, bahkan memberikan anugerah-Nya bagi kami. Sebagaimana Engkau memberikan anugerah-Mu kepada Maria Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami ini kami isi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kami dapat terus mengingat kebesaran-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak putus asa ataupun kehilangan pengharapan. Tapi percaya kepada-Mu. Inilah hidup kami serahkan pada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan memohon kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap Majelis Jemaat HKBP Surabaya, juga secara khusus keluarga dari Pendeta Frans Simanjuntak, Pendeta Windy Borusianturi, mengucapkan selamat Hari Natal dan juga menjelang Tahun Baru kepada seluruh jemaat HKBP Surabaya, juga saudara-saudari yang mengikuti akar renungan harian HKBP Surabaya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kita sukacita dan damai sejahtera, agar hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.